Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam I24 News. Kami sempat libur beberapa minggu karena perang dengan Iran, tapi sekarang kami kembali. Dan ada banyak hal yang perlu dibahas. Untuk lebih memahami situasi saat ini dengan gencatan senjata yang rapuh dan kemungkinan dimulainya kembali operasi militer, saya senang bisa menghadirkan kembali Denny Cintrinowicz di acara ini. Cintrinowicz adalah peneliti senior di program Iran dan Poros Syiah di Institut Studi Keamanan Nasional. Dia adalah mantan kepala cabang Iran di intelijen militer IDF, dan dia juga merupakan peneliti non-residen di Dewan Atlantik. Denny, terima kasih banyak sudah kembali ke program ini. Terima kasih sudah mengundang saya lagi. Jadi begini, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah gencatan senjata yang sangat tidak pasti antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Sekarang, kita akan membahas itu sebentar lagi. Tapi saya ingin mulai dengan melihat kembali 39 hari pertempuran antara kedua pihak. Baru-baru ini Anda menulis, kutip, meskipun Israel dan Amerika Serikat memiliki beberapa pencapaian operasional yang signifikan, terutama dalam melemahkan kemampuan ofensif Iran dan struktur komando serta pengendaliannya, tidak satu pun dari tujuan perang yang benar-benar tercapai sepenuhnya. Rezim Iran masih berdiri, arsenal misilnya tidak hancur. Dan kemampuan Iran untuk maju menuju senjata nuklir tidak benar-benar dihentikan. Saya ingin mencatat bahwa Anda sudah memprediksi semua hasil ini sebelumnya. Jadi, salut untuk itu. Tapi jika seseorang tidak mencapai tujuannya, pada dasarnya mereka telah gagal. Jadi, apakah itu penilaian Anda mengenai situasi saat ini, status antara kedua pihak setelah 39 hari pertempuran? Ya, jika melihat kembali pertempuran itu, kita pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keberhasilan operasional. Tapi jelas merupakan kegagalan strategis. Karena kita tidak bisa meremehkan fakta bahwa IDF dan CENTCOM bekerja sama untuk benar-benar melemahkan kemampuan Iran. Dan saya pikir berbeda dengan apa yang terjadi di Rising Lion, perang 12 hari saya rasa sekarang kita benar-benar secara signifikan melemahkan kemampuan Iran untuk membangun kembali kapasitas mereka, terutama di jalur militer konvensional. Jadi ada pencapaian besar, tapi kita harus ingat pertama dan yang paling utama, seperti yang Anda sebutkan, apa tujuan utama dari perang ini? Dan tujuannya bukan hanya untuk melemahkan kemampuan Iran. Kita membicarakan tentang menciptakan kondisi untuk perubahan rezim. Dan ada perubahan di dalam rezim yang justru membuat Iran menjadi lebih radikal seperti yang kita lihat sekarang. Prabu, silakan bicara tentang itu. Iran masih menembakkan rudal dan masih memiliki kemampuan untuk meluncurkannya hingga hari ini. Dan tentu saja dari sisi nuklir, saya rasa ini adalah sesuatu yang harus membuat kita semua waspada. Kita membicarakan tentang ancaman yang semakin meluas. Iran hanya memiliki satu, maksudnya nuklir. Dan mereka masih menyimpan 440 kilo uranium yang diperkaya 60% dalam jumlah ton di Isfahan. Jadi intinya, ya kita memang punya pencapaian, tapi saya tidak berpikir kita bisa menyebutnya sebuah keberhasilan. Anda juga menulis dalam opini yang sama bahwa Israel perlu kembali ke meja perencanaan dan meninjau ulang strateginya terhadap Iran. Jadi, jika Iran tidak bisa dipaksa menyerah secara militer, strategi baru seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menghilangkan ancaman nuklir dan misil? Dan sekali lagi, ini pertanyaan yang sangat penting. Tapi menurut saya, kita harus memahami bahwa ada batasan tertentu ketika berurusan dengan Iran. Saya rasa kedua kampanye tersebut sebenarnya menunjukkan atau menyoroti fakta bahwa secara taktis, operasional, dan intelijen, kita memiliki keunggulan. Itu sudah jelas. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa memanfaatkan itu pada akhirnya untuk melemahkan rezim ini. Tidak bisa menggantinya. Bahkan tidak benar-benar mencegah mereka membangun kembali kemampuannya. Baik itu nuklir maupun konvensional. Jadi kita harus menentukan prioritas kita terlebih dahulu. Artinya kita harus fokus pada hal yang paling penting, yaitu nuklir. Dan kedua, saya pikir kita harus memahami bahwa kita tidak bisa melakukannya sendirian setiap setengah tahun, 6 bulan atau 8 bulan di Iran. Kenapa itu begitu penting? Karena menurut saya, ketika Anda melihat kurva pembelajaran orang Iran, mereka semakin banyak belajar dari setiap gesekan. Jadi Anda berinvestasi lebih banyak dan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Sekali lagi, bukan berarti Anda tidak punya pencapaian. Kita punya. Tapi pada akhirnya, saya tidak berpikir aksi militer bisa menjatuhkan rezim ini. Saya juga tidak berpikir aksi militer bisa mencegah mereka membangun bom nuklir.
Ini adalah masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Inilah mengapa kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menempuh jalur politik. Sekarang, saya bukan penggemar Republik Islam Iran. Tapi saya pikir kita harus memilih antara melanjutkan pertarungan dan mendorong mereka melewati titik tanpa balik menuju bom. Atau mencapai kesepakatan yang, ya, itu akan memperkuat rezim, tapi akan mengambil kemampuan mereka untuk membuat bom. Saya pikir saya akan memilih opsi kedua. Jadi, sebuah kesepakatan adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman eksistensial dari bom nuklir. Ini adalah masalah yang sedang kita hadapi. Lihat, kita sudah menghantam mereka. Kita sudah menghantam Fordo. Kita sudah menghantam Natanz bersama teman-teman Amerika kita. Dan yang kita punya sekarang, kita punya 440 kilo untuk 60%. Wall Street Journal bahkan menerbitkan bahwa Iran masih memiliki sentrifus yang berfungsi. Jadi mereka hanya beberapa minggu lagi untuk mencapai bahan fisil jika mereka ingin melakukannya. Jadi, dan sekarang kita bisa menghentikan mereka di sana, sementara kita tidak bisa menggulingkan rezim ini. Jadi saya pikir kita harus memahami bahwa kita juga punya batasan untuk kapabilitas militer. Dan satu-satunya cara menurut saya, secara teori Anda bisa memikirkan banyak cara, tapi secara praktis, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah melalui sebuah kesepakatan. Sekali lagi, saya tidak berpikir ini adalah pilihan antara baik dan buruk. Ini adalah pilihan antara buruk dan lebih buruk. Tapi di antara itu, saya memilih yang buruk dan bukan yang terburuk. Baiklah. Dan dalam kesepakatan itu, harapannya adalah, atau para pengkritik kesepakatan akan mengatakan bahwa Iran akan berbuat curang di setiap kesempatan. Dan apapun yang kurang dari verifikasi penuh dengan akses penuh bagi para inspektur internasional, bukan hanya kesepakatan yang buruk, tapi juga kesepakatan yang berbahaya. Apakah Anda melihat skenario di mana Iran setuju untuk memberikan akses penuh ke semua situsnya, bahkan misalnya Gunung Ping X yang bagi mereka adalah sangat rahasia? Dan sekali lagi, pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir ketika Anda melihat apa yang akan diperjuangkan oleh Iran dan kompromi apa yang bersedia mereka terima, saya pikir mereka akan bersikeras pada dua hal utama. Mereka akan bersikeras mempertahankan hak untuk melakukan pengayaan, yang berarti sentrifus akan tetap berputar. Tidak masalah apakah itu akan dilakukan sekarang atau dalam 5 tahun atau 7 tahun, bukan 20 tahun seperti yang diinginkan Amerika, tapi mereka pasti bersedia menangguhkan itu, karena saat ini tidak ada yang melakukan pengayaan di Iran. Dan menurut saya, bagi mereka, inilah salah satu hal yang akan mereka fokuskan. Dan yang kedua, mengencerkan materialnya dan tidak mengeluarkan material tersebut. Segala hal lain terkait rezim inspeksi, mereka bersedia melaksanakannya. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka tahu itu satu-satunya cara untuk mencabut sanksi. Sekali lagi, saya tidak percaya apapun yang mereka katakan. Mereka sudah membuktikan di masa lalu bahwa ada pembohong di mana-mana. Tapi masalahnya adalah ketika Anda memiliki rezim inspeksi seperti itu dari IAEA, saya sekali lagi tidak meremehkan mereka, karena mereka tahu persis siapa yang sedang mereka hadapi. Saya pikir kita bisa mengandalkan mereka jika orang Iran memutuskan untuk melakukannya, demi memastikan beberapa hal akan terjadi. Mengencerkan material, membatasi tingkat pengayaan pada sentrifus, hingga persentase tertentu. Dan tentu saja, hal terpenting dari itu adalah memastikan bahwa mereka mematuhi perjanjian. Saya pikir jika melihat opsi lain, ini adalah satu-satunya pilihan yang layak. Dan sekali lagi, jika melihat kembali rezim inspeksi di Iran, menurut saya itu sangat-sangat positif karena memungkinkan kita untuk memahami apa yang terjadi di lokasi-lokasi tersebut. Dan lebih dari itu, hal tersebut mencegah orang-orang Iran untuk mengalihkan material tersebut. Jadi intinya, menurut saya ketika Anda mempertimbangkan semua opsi, saya rasa satu-satunya pilihan yang benar-benar bisa memberikan keamanan. Fakta bahwa orang-orang Iran tidak akan memiliki material fisil untuk Obama adalah sebuah kesepakatan. Rezim inspeksi visa, dan pada akhirnya kita tahu itu akan memperkuat rezim ini. Itu sudah jelas. Tapi opsi lainnya bahkan lebih buruk daripada opsi ini. Karena faktanya Anda akan hidup, mereka akan memiliki rezim radikal yang dikendalikan oleh seorang pemimpin muda yang ingin membalas kematian orang tuanya. Dikendalikan oleh RGC sebagai boneka. Dan mereka pasti akan berpikir untuk segera menyerang Obama. Kita harus menghentikan itu dengan mengeluarkan materialnya melalui sebuah kesepakatan. Sekarang, kesepakatan ini akan dicapai bersama Amerika Serikat. Sekarang, sebelum operasi ini, Anda sudah memperingatkan tentang kurangnya strategi Amerika Serikat terkait upaya menghadapi Iran. Apakah Anda masih melihat belum ada strategi Amerika yang koheren saat ini? Ya, meskipun saya sangat menghargai aktivitas Amerika dan kerjasama mereka dengan IDF dan CENTCOM, saya pikir ada dua masalah utama dalam kampanye ini
yang sebenarnya kembali pada bagaimana menurut saya para pemimpin dari kedua belah pihak memandang Iran. Pertama adalah kenyataan bahwa ada pemahaman yang keliru bahwa sebenarnya Anda bisa menggunakan kekuatan kinetik, bom dari udara, dan mungkin menggunakan kurdi atau hal-hal lain untuk menggulingkan rezim ini. Rezim ini jauh lebih tangguh. Saya pikir ada peremehan terhadap kemampuannya untuk mengatasi penyingkiran Khamenei. Ini salah satu aspeknya. Masalah kedua yang kita miliki adalah kenyataan bahwa, jadi tanpa benar-benar memahami Iran, tapi justru berasumsi bahwa perang akan berakhir dalam 3 hari. Begitu perang tidak berakhir dalam 3 hari, maka kita punya masalah strategis. Karena kita tidak tahu bagaimana mengakhiri perang ini. Dan inilah yang kita lihat sekarang. Lebih banyak improvisasi daripada strategi yang benar-benar koheren. Dan ditambah lagi, saya pikir ada masalah lain dalam hal pemerintahan, yaitu kenyataan bahwa mereka sebenarnya melihat kemiripan antara Venezuela dan Iran. Tentu saja, Anda tidak bisa membandingkan keduanya. Tapi saya pikir mereka masih berpikir seperti itu. Kenapa hal itu sangat penting? Karena pada akhirnya, jika mereka akan membuat kesepakatan dengan Iran, mereka harus memiliki orang-orang yang mengenal Iran, mengetahui kemampuan nuklir mereka. Karena ketika kita berbicara tentang detail, persoalannya justru ada pada detail-detailnya. Jadi saya sangat menghargai Kushner-Witkoff, apa yang mereka lakukan dengan para sandera dan hal-hal seperti itu. Tapi dalam hal Iran, Anda harus menjadi pakar Iran. Jadi saya berharap mereka memiliki orang yang tepat, keahlian yang tepat, yang bisa mereka gunakan untuk mencapai kesepakatan yang baik dengan Iran. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah akan ada kesepakatan. Tapi dengan negosiasi ini, jika mereka memilih jalur politik dan diplomatik, mereka perlu memiliki seseorang yang bisa membantu mereka untuk lebih memahami pihak Iran. Sekarang, selain kegagalan strategis dari pihak AS Israel, ditambah lagi dengan apa yang Anda gambarkan dan rezim yang semakin berani, bahkan semakin radikal setelah operasi untuk menyingkirkan pimpinan dan khususnya eliminasi pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Iran mengklaim kemenangan strategis. Sekarang Iran berhasil bertahan dari serangan yang terus-menerus oleh 2 angkatan udara terkuat di dunia. Dan mereka berhasil mengambil alih kendali atas Selat Hormuz yang selama ini dianggap sebagai opsi nuklir Iran selain opsi nuklir yang sebenarnya. Jadi, jika mereka mempertahankan kendali atas Selat Hormuz dalam jangka panjang, menurut Anda, apakah Iran benar-benar memiliki keunggulan strategis di sini? Saya pikir menurut pandangan mereka, tentu saja, karena mereka sangat menyadari apa yang terjadi dalam perang-perang tersebut. Sekarang mereka tidak buta, dan mereka tahu persis bahwa mereka telah mengalami kerusakan yang parah. Tapi kita harus ingat, apa tujuan sejak awal? Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Tujuannya bukan hanya itu, tapi juga untuk menciptakan banyak penderitaan yang akan memungkinkan mereka membangun realitas strategis baru, bukan hanya gencatan senjata demi gencatan senjata. Dan saya pikir dalam pikiran mereka sedang berada di jalur untuk mewujudkannya. Sekarang, dan saya tidak berpikir kita bisa melemahkan rezim ini sekarang. Jadi bagi mereka telah melewati masa terburuk. Kita sudah menyingkirkan Khamenei, dan mereka masih ada di sana. Saya hanya ingin menyoroti satu hal lain tentang mengapa menurut saya ini sangat teradikalisasi dalam banyak hal. Karena Anda tahu, sebelum perang dimulai, sekali lagi, saya bukan penggemar Ali Khamenei, tapi dia adalah penyeimbang dalam sistem Iran. Anda tahu, ketika Araghchi bertemu dengan Witkoff, dia kembali ke Dewan Keamanan Nasional. Dan Menteri Luar Negeri. Dia kembali ke Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Dan mereka sedang mencari kompromi untuk pemimpin tertinggi, Khamenei, pemimpin tertinggi. Dia adalah penyeimbang. Hatinya selalu condong ke RGC, tapi dia benar-benar sangat pragmatis. Bukan dalam arti seperti yang kita pikirkan terhadap Israel, tapi pragmatis dalam memahami bahwa dia harus mengambil keputusan yang benar-benar akan melayani masa depan rezim. Inilah sebabnya dia mengizinkan Witkoff bertemu dengan Araghchi dan semua hal itu. Dan dia memutuskan, dan itu sudah final. Tidak ada yang bisa menantang keputusannya. Sekarang, yang kita miliki adalah seorang pemimpin muda, sangat tidak berpengalaman, yang terpilih karena ayahnya terbunuh. Saya tidak berpikir bahwa di dunia lain, Mucha Bakhane terpilih karena satu-satunya alasan dia terpilih adalah mereka ingin menciptakan kesinambungan. Dan juga karena RJC mendorongnya maju, karena mereka mengendalikannya. RJC sangat dominan, sistemnya sangat terdesentralisasi. Sangat sulit untuk bernegosiasi dengan mereka saat ini. Jadi apa yang kami pikirkan, Anda tahu, pembatasan yang dimiliki Khamenei, sang ayah, seperti pembatasan rudal sejauh 2.000 km dan Selat Hormuz. Sekarang semuanya sudah hilang. Bukan berarti mereka tidak terkendali, tapi sekarang mereka memiliki lebih sedikit, katakanlah, mekanisme pengawasan dan keseimbangan di Iran. Jadi Hormuz memang seperti itu.
Langsung saja, tidak seperti yang terjadi dalam Perang 12 hari, mereka mengambil alih Hormuz. Sekarang bagi mereka, ini menjadi sama pentingnya seperti misil dan nuklir. Sekarang tentu saja, ada juga faktor ekonomi. Mereka sedang membangun semacam gerbang tol yang akan menarik biaya sekitar 2 juta dolar untuk setiap kapal tanker yang lewat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan saya rasa, saya tidak melihat adanya kesepakatan bahwa Selat Hormuz akan ditutup. Karena bagi Presiden Trump, itu adalah aset paling berharga. Itu adalah hal terpenting sekarang dalam kampanye. Dan kita harus ingat bahwa Selat Hormuz sudah terbuka sebelum kampanye dimulai. Tapi intinya, saya tidak berpikir bahwa saat ini mereka akan menunjukkan kompromi yang signifikan terkait rudal, nuklir, atau Hormuz. Karena dalam pikiran mereka, mereka menang, mereka tidak kalah. Jadi saya ingin menantang Anda di sini karena blokade terhadap Iran bisa sangat merugikan kapasitas ekonomi rezim Islam yang berpotensi memaksanya untuk membuat konsesi. Sekali lagi saya menekankan kata berpotensi. Jadi bukankah ini bisa menjadi faktor yang hilang dalam menekan Iran? Menurut pendapat saya, tidak. Dan saya akan mengatakan bahwa apa yang tidak kita capai dalam 40 hari perang, kita juga tidak akan capai di lokasi maritim yang tidak bisa menghentikan kapal tanker Tiongkok. Menurut saya, seperti yang kita lihat hari ini. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut. Bagi orang Iran, ini adalah adu ketahanan dalam menanggung penderitaan. Mereka percaya bahwa mereka bisa menahan lebih banyak lagi. Ketika Anda memiliki rezim yang sama sekali tidak peduli dengan warga sipil, dia memiliki keunggulan karena dia tahu bahwa dampak kedua dan ketiga dari blokade di Hormuz akan sangat parah, sehingga Amerika Serikat tidak akan sanggup menahannya untuk waktu yang cukup lama. Dan bahkan lebih dari itu, menurut saya situasinya tidak stabil. Jadi jika tidak ada kesepakatan yang tercapai di Pakistan minggu ini, atau minggu depan, atau kapanpun, pada akhirnya, dan jika blokade itu efektif, maka menurut saya, orang-orang Iran akan membalas dengan cara tertentu. Akan menyerang semua aset atau kapal tanker Amerika Serikat yang mencoba melewati selat itu. Jadi tidak ada yang menang di sini. Semua pihak kalah. Dan menurut saya, mereka mampu menahan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditahan oleh Amerika Serikat. Jadi pada akhirnya, tidak ada kesepakatan dengan adanya blokade dan gesekan. Kita bisa kembali bertempur dengan cukup mudah. Sekali lagi, semuanya tergantung pada apa yang akan terjadi di Pakistan. Namun situasi blokade ini tidak dapat dipertahankan, sehingga pada akhirnya gesekan akan mengarah pada eskalasi. Jadi pada dasarnya, dimulainya kembali operasi militer saat ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak ketika mereka sedang berusaha mencapai kesepakatan, mungkin dengan memperpanjang masa gencatan senjata untuk sementara waktu. Ya, saya akan katakan secara singkat. Saya pikir kedua belah pihak menginginkan sebuah kesepakatan. Masalahnya bukan hanya pada perbedaan posisi, tetapi juga pada harapan. Ketika Anda masuk ke dalam negosiasi dan masing-masing pihak merasa dirinya menang, sangat sulit untuk memaksakan kompromi. Tapi saya pikir ada semacam terobosan kecil dalam hal nuklir, membahas tentang, Anda tahu, berapa tahun program itu akan ditangguhkan. Saya pikir itu adalah sebuah kemajuan. Saya tidak mengatakan ini adalah sebuah kesepakatan, tapi mungkin saja. Tapi saya pikir kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Tapi tanpa kesepakatan dan dengan blokade, eskalasi hampir tidak bisa dihindari. Sekarang saya ingin mundur sejenak. Maksud saya, kita sudah membicarakan tentang ancaman nuklir Iran, Selat Hormuz, dan blokade, serta dampak ekonomi dari perang. Tapi Anda sempat menyinggungnya tadi, soal pergantian rezim atau rakyat Iran yang menggulingkannya. Sekarang menurut Anda, apakah ada hal yang sudah dilakukan sejauh ini yang membantu mewujudkan hasil tersebut? Dan saya harus mencatat bahwa para pengunjuk rasa atau justru para pengunjuk rasa itulah yang membuat Trump terlibat dalam operasi ini sejak awal. Tapi kita sebenarnya belum benar-benar mendengar tentang rakyat Iran dari Presiden. Semuanya tentang isu nuklir dan Hormuz, seperti yang Anda sebutkan. Ya, tidak ada yang bisa meramal masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk saat ini, saya bisa bilang bahwa saya bukan pembawa kabar baik. Karena menurut saya sebenarnya, kita mengganggu jalannya alami situasi yang sedang terjadi di Iran. Artinya, kita punya rezim yang sangat sulit menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam negeri. Tidak punya solusi, tidak punya jawaban atas masalah yang dihadapi oleh rakyat Iran. Yang kita miliki sekarang adalah rezim yang lebih militeristik, yang menurut saya akan bertindak lebih keras lagi jika ada yang memutuskan untuk turun ke jalan. Tapi lebih dari itu, saya pikir mereka merasa semakin berani karena mereka merasa mendapat kemenangan ilahi, terutama didukung oleh basis pendukung mereka sendiri, sekitar 15-20 juta orang yang mendukung rezim ini, apapun yang terjadi di Iran. Jadi menurut saya, masalah yang kita hadapi bukan hanya karena kita punya rezim baru, tapi juga untuk masa mendatang.
Saya pikir terlepas dari kenyataan bahwa, ya, mereka akan menderita secara ekonomi jika sanksi tidak dicabut. Saya rasa mereka mendapat dukungan dari rakyat mereka sendiri. Dengan cara seperti itu, saya tidak berpikir dalam waktu dekat akan terjadi sesuatu yang dramatis di Iran. Dan jika seseorang mencoba turun ke jalan, dia akan dibungkam seperti sebelumnya. Jadi saya pikir yang terjadi saat ini adalah kesalahpahaman tentang kekuatan rezim ini, meskipun sebenarnya lemah. Sekarang, dan saya pikir apa yang kami lakukan, dan sekali lagi, saya pikir jika Khamenei meninggal karena sebab alami, seperti yang saya sebutkan, saya tidak berpikir bahwa Mujtaba akan terpilih. Saya pikir kita telah melihat Hasan Khomeini, tokoh lain yang lebih moderat. Kami menciptakan semacam masalah di mana kita memiliki rezim yang lebih ekstrim, didukung oleh RGC, sekarang merasa semakin berani, kurang lebih seperti semacam gabungan Pakistan dan Korea Utara. Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan dalam jangka panjang rezim ini tidak bisa dilemahkan. Tapi menurut saya, untuk saat ini, saya tidak berpikir ada sesuatu yang akan membahayakan atau menimbulkan risiko bagi rezim ini. Terlepas dari kenyataan bahwa, ya, mereka menghadapi banyak masalah ekonomi. Jadi dengan Republik Iran ala IRGC yang baru ini, bukan Republik Islam Iran, apakah Amerika Serikat bisa mencapai kesepakatan dengan rezim baru yang semakin berani dan radikal ini yang akan lebih baik daripada yang bisa didapatkan Amerika Serikat sebelum perang 39 atau 40 hari ini? Saya rasa begitu Anda menyebutnya. Ya, Saya harus melihat perjanjiannya, tapi saya sangat skeptis. Saya tidak berpikir bahwa rezim ini akan melepaskan sesuatu yang juga tidak ingin dilepaskan oleh rezim sebelumnya, dalam hal mendukung kelompok proksi dan pembangunan rudal. Dalam hal nuklir, mereka akan tetap berusaha mencapainya, apapun yang terjadi. Sekarang kita punya masalah baru seperti Hormuz dan lainnya. Jadi, saya tidak berpikir mereka menawarkan kompromi. Saya rasa kompromi yang mereka tawarkan sekarang tidak lebih besar daripada yang pernah mereka tawarkan sebelumnya dalam pembicaraan di Jenewa antara Aksy dan Witkoff. Saya memang berpikir bahwa mereka tidak menginginkan perang yang tak berkesudahan. Saya rasa mereka ingin kembali dan membiarkan Mujtaba membangun kembali kemampuannya sebagai pemimpin tertinggi. Inilah mengapa saya pikir pada akhirnya, ya, mereka mampu menunjukkan beberapa kompromi, mengencerkan bahan tersebut dan segala hal yang berkaitan dengan diskusi, mungkin usaha patungan di Hormuz. Hal-hal itu mungkin sedang dibicarakan. Tapi saya rasa jika ada yang berpikir mereka akan mengorbankan pilar ideologis rezim ini, saya rasa dia keliru. Ini bukan Venezuela. Mohamed Galivaf bukanlah Garcia Rodriguez. Dan pada akhirnya, ada rezim ekstrim yang bersedia melakukan beberapa kompromi taktis demi mengamankan masa depan. Tapi rezim ini tidak akan mengubah sifat dasarnya. Jadi sepertinya hitung mundur menuju eskalasi militer berikutnya antara kedua pihak sudah dimulai, sayangnya. Saya ingin beralih ke bagian terakhir acara ini. Itu adalah segmen Rapid Fire. saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Dan untuk setiap gambar, beritahu saya hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi ini adalah Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqi Khalilibaf. Oportunis, korup, tapi bukan Delcy Rodriguez. Dia lebih, katakanlah, moderat dibandingkan Ahmad Fahdid, Komandan RGC. Tapi tetap saja kita harus ingat bahwa dia pernah menjadi Komandan Angkatan Udara RGC. Jadi jika ada yang berpikir bahwa dia adalah Delcy Rodriguez baru, pemimpin tertinggi baru Iran, yang akan mengubah perilaku Iran, dia salah. Bukan orang ini. Ya, dia mungkin segera mendapati dirinya berada di posisi presiden yang memang sudah lama dia incar. Gambar berikutnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Ya, saya pikir masalahnya adalah kita memang harus membedakan diri antara keuntungan teknis operasional yang kita miliki dan pajak SSP yang selalu ada, serta pengaruh strategis dari hal-hal tersebut. Saya tidak berpikir bahwa, seperti yang disebutkan dalam pembicaraan kita, saya tidak berpikir semua pencapaian yang dibicarakan Pete Hegseth benar-benar menghasilkan efek strategis dari apa yang ingin kita capai sejak awal, yaitu mengganti rezim dan mencegah mereka membuat rudal, hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya, dalam hal itu, Departemen Pertahanan melakukan aktivitas penting selama perang, tapi pada akhirnya itu tidak menghasilkan apa yang kita harapkan sejak awal. Apakah menurut Anda mengatakan bahwa orang Iran cepat belajar? Apakah menurut Anda Pentagon berhasil belajar seiring berjalannya waktu terkait perang ini bagaimana menghadapi Iran? Saya pikir Pentagon memang memiliki kekuatan dan keunggulan yang sangat besar dibandingkan Iran. Tapi menurut saya sangat sulit untuk menghadapi kemampuan asimetris Iran.
Ketika akhirnya semuanya terkubur jauh di bawah tanah, Anda tahu, lokasi produksi dan persenjataan serta cuaca, gudang-gudang senjata, misil-misil, itu semua jadi satu. Dan yang kedua, tentu saja, kenyataannya sangat sulit untuk menghentikan peluncuran sebuah misil. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa kekuatan Anda saja tidak cukup. Anda tidak bisa mencapai atau meraih tujuan apapun hanya dengan menggunakan kekuatan kinetik, sayangnya. Baiklah, mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah Menteri Luar Negeri Iran yang berjabat tangan dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok saat pertemuan mereka di Beijing pada bulan April tahun lalu. Ya, Abbas Araghchi adalah seorang diplomat yang sangat berpengalaman menurut saya. Dia adalah wakil dari Zarif dan pernah menegosiasikan SCPA. Menurut saya, tujuannya adalah ingin mencapai kesepakatan seperti Presiden Persekian. Mereka memahami bahaya yang akan terjadi jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan menurut saya sekarang lebih sedikit, mengingat fakta bahwa kita memiliki RGC yang sangat dominan. Jadi dia adalah orang penting sebagai figur yang vokal, tapi bukan seseorang yang benar-benar bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Iran. Dan apakah Tiongkok mampu menekan Iran untuk menyetujui kesepakatan yang akan sedikit menguntungkan bagi Ayrex-Rak dan Israel? Menurut saya, Tiongkok penting bagi mereka untuk mempertahankan rezim seperti sekarang, tapi juga menjaga hubungan baik dengan UEA dan Arab Saudi. Saya rasa mereka tidak akan mengubah perilaku tradisional mereka terkait Timur Tengah. Saya pikir mereka akan bersedia untuk menghubungi, menelpon, melakukan beberapa panggilan, tapi saya tidak yakin mereka akan menjamin apapun. Saya rasa mereka tidak akan melakukan intervensi lebih dari yang sudah kita lihat sebelumnya. Tapi mereka akan tetap menekankan agar IS tidak menghentikan kapal tanker. Itu sudah pasti. Dan saya rasa mereka berharap perang akan segera berakhir karena mereka sangat bergantung pada harga minyak. Tapi mereka akan mendapatkan keuntungan dari setiap ekspor minyak Iran. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi saya rasa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bisa melemahkan rezim saat ini di Iran. Baik, kita sudah membahas banyak hal, tapi sayangnya kita harus mengakhiri sampai di sini. Danny Cintrinovic, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah bergabung bersama kami di On The Record. Sekian untuk minggu ini. Bergabunglah kembali dengan kami lain kali di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah bergabung.